Shalom. Kita bertemu lagi dalam pelajaran kita hari ini. Kita hendak belajar bersama-sama tentang salah satu tokoh Alkitab. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan. Tolong kami, berkati kami, supaya apa yang kami pelajari boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Bu Mika mau sampaikan satu tema tentang aku mau bersaksi tentang kasih-Nya Tuhan. Kalau kita diperhadapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak akan dipertemukan dengan berbagai macam kasus di sekitar kita. Misalnya ada teman terjatuh, siapa yang ada di sana? Nah, orang-orang yang ada di sana itu adalah orang-orang yang menjadi saksi kalau anak itu benar-benar jatuh, kalau anak itu benar-benar jatuh sendiri, misalnya tidak didorong oleh teman dan lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan kekristenan ada juga satu contoh tokoh Alkitab yang bernama Paulus. Paulus sebelum menjadi Paulus, dia punya nama Saulus. Saulus ini dulu adalah seorang yang tidak menyukai kehidupan orang Kristen. Dia suka membunuh orang Kristen. Namun pada akhirnya Paulus ini bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju kota Damsyik. Dia berjalan menuju kota Damsyik hendak membunuh orang-orang yang Kristen yang ada di sana. Namun Paulus akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia melihat cahaya yang terang dan akhirnya dia jatuh. Nah, dan inilah titik balik di mana Paulus akhirnya menjadi pengikut Kristus. Dia menceritakan apa yang dia alami itu kepada orang-orang yang dia temui di sepanjang perjalanan kehidupannya. Paulus rela melakukannya itu semuanya untuk Tuhan. Dia bahkan rela dianiaya dan dipenjara itu juga karena dia mengasihi Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk bersaksi. Bersaksi itu apa? Menceritakan cerita yang sebenarnya, cerita yang tidak dibuat-buat, ya. Cerita yang sebenarnya yang kita alami. Yang alami adalah kita sendiri. Itu namanya bersaksi. Nah, bersaksi itu sendiri, anak-anak, ada yang tidak benar saksinya. Nah, itu berarti dia adalah seorang saksi palsu. Namun, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersaksi dengan yang sebenar-benarnya. Menceritakan yang sebenarnya terjadi. Kalau cerita yang tidak benar itu berarti cerita yang bohong, cerita palsu, kita bisa dipenjara. Oleh karena itu, anak-anak harus belajar bercerita yang benar. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tadi Bu Mika katakan bahwa setiap kita punya yang namanya cerita hidup. Nah, hari ini juga Bu Mika mau menceritakan tentang cerita hidupnya Bu Mika. Bagaimana Bu Mika bisa mengenal Tuhan Yesus dan sekarang bisa mengajar anak-anak. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Bu Mika masih remaja, Bu Mika belum begitu banyak mengerti tentang Tuhan. Ada beberapa kali, beberapa minggu, beberapa bulan, Bu Mika nggak ke gereja dan lain sebagainya. Bu Mika dengan mudah meninggalkan gereja. Namun pada akhirnya anak-anak, karena Bu Mika merasa bahwa ditolong oleh Tuhan ketika Bu Mika sakit, dan akhirnya Bu Mika berdoa, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Akhirnya Bu Mika menjadi percaya kepada Tuhan. Demikian juga ketika Bu Mika sekolah, tidak ada biaya sepeser pun untuk Bu Mika masuk sekolah. Orang tua juga nggak mendukung. Tetapi
ketika Bu Mika menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan, maka jalan keluar ada saja. Sampai Bu Mika selesaikan kuliah pun, kedua orang tua Bu Mika juga tidak mendukung, namun semuanya bisa diselesaikan karena pertolongan Tuhan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kesaksian itu adalah hal yang nyata yang Bu Mika alami, gitu ya, yang Bu Mika alami, sehingga anak-anak bisa bercerita apa yang anak-anak alami kepada orang lain, sehingga orang lain pun bisa terberkati mendapatkan berkat itu. Nah, tentunya ceritanya Bu Mika dan cerita anak-anak, cerita guru-guru yang lain jelas berbeda. Akan tetapi, semuanya kita dituntut untuk belajar menceritakan apa yang Tuhan sudah berikan ke anak-anak. Itu diceritakan ke orang lain. Contohnya seperti tadi Bu Mika, ternyata Bu Mika disembuhkan, ternyata Bu Mika ditolong ketika sakit, ketika Bu Mika butuh uang untuk belajar, untuk sekolah, Tuhan sediakan semuanya. Dan Bu Mika itu ceritakan ke orang lain, dan itu bisa menjadi berkat. Oleh karena itu anak-anak, mari belajar bersama-sama hari ini. Dan untuk mengakhirinya, anak-anak hari ini Bu Mika kasih tugas supaya anak-anak bisa belajar bersaksi terhadap orang lain dengan cara menulis, ya. Nanti anak-anak bisa mencatatnya dan bisa kirim balik ke Bu Mika. Oke. Hari ini kita akan mengakhiri session kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami boleh Engkau berkati, untuk kami boleh belajar bersaksi. Terutama Tuhan, untuk kami boleh berkata jujur, tidak bohong, untuk kami terus menyuarakan hati Tuhan, untuk kami terus berlaku menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak dimanapun mereka berada. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.